debu nanti bersihin aja dia. Iya betul. Ya. Kamu udah jadi adminnya kan ya? Nggak di remove kok. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah rahman wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudariku fillah, bersama Majelis Ta'lim Al-Fath guys, pada kesempatan duha ini dalam kajian rutin dari serial kajian Tibbun Nabawi dan Kedokteran Arab Klasik. Pada materi kali ini kita akan membahas salah satu terapi penyakit hati kita, terapi penyakit hati dari wahan, hubbud dunya, takut mati karena dunia. Itu penting karena ini termasuk penyakit hati, dan di antara salah satu terapinya adalah sebagaimana Nabi SAW sebutkan, aktsiru hadimal ladzat, aktsiru hadimal ladzat, perbanyaklah dari mengingat penghancur dari kelezatan, yaitu mengingat kematian. Karena ketika seseorang terlena dengan nikmat, terlena dengan dunia, terlena dengan kesehatan, terlena dengan harta, terlena dengan kedudukan, terlena dengan waktu luang, kadang mereka melupakan kematian. Lezat melingkupi diri mereka sehingga mereka melupakan hakikat hidup di dunia untuk apa. Mereka melupakan dengan alam barzakh. Mereka melupakan nikmat dan siksaan alam barzakh. Mereka melupakan kondisi padang mahsyar yang sangat menakutkan, yang bahkan disebutkan di padang mahsyar, innallaha yaghdab walam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Allah itu marah, dan marahnya Allah di padang mahsyar gak pernah marah, didapati marahnya Allah sebelum dan sesudahnya di padang mahsyar. Sampai disebutkan amarahnya Allah di padang mahsyar sampai menyebabkan arsy Allah bergoncang dengan kuat. Dengan saking kuatnya arsy Allah bergoncang. Ya, bahwasanya arsy Allah yahtaz, bergoncang dengan keras. Yang biasanya arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat, pada waktu itu dipikul oleh 8 malaikat. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksudkan 8 di sini bukanlah 8 malaikat. Dia mengatakan adalah 8 saf malaikat yang berjajar, yang memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun panjangnya saf nggak ada yang tahu. Wallahu alam bisawab. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya malaikat yang memikul arsy Allah subhanahu wa ta'ala, jarak antara telinga, jarak antara syahmu udhunai, daging telinga, dengan bahunya itu sekitar yaitu 70.000 tahun. Subhanallah, 70.000 tahun. Fa ini sangat ajaib, ya. Telinga malaikat, ya, telinga malaikat disebutkan sangat besar, apalagi postur tubuhnya, ya, apalagi postur tubuhnya. Fa ini menunjukkan agungnya arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agungnya arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ini rahimahumullah jami'an, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan, ya, menunjukkan malaikat ini betul-betul sangat agung, ya, sangat besar, yang memikul arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Fa ini pun masih menyebabkan goncangnya arsy-nya Allah, menunjukkan juga selain arsy Allah agung,
juga termasuk Allah Subhanahu wa taala juga azim. Allah Maha Agung. Ya, Allah Maha Agung. Dan juga kondisi yang berikutnya, kondisi an-nar, kondisi yang ada di neraka ataupun di surga, kondisi yang sangat menakutkan. Maka semua hal ini akan menyebabkan manusia ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian, mengingat akan kabar dari alam kubur, kabar dari padang mahsyar, juga kabar dari di antaranya yaitu dari alam barzakh dan yaumul qiyamah, surga dan neraka. Nah, tadi disebutkan bahwasanya antara syahma ubunai wa katifai 700 am, bukan 70.000 tahun, tapi berapa? 700 am, 700 tahun perjalanan yang tanpa berhenti. Kemudian menunggu atau merencanakan husnul khotimah adalah perkara yang baik, adalah perkara yang terpuji. Nah, tak ada seorang pun dari kita menginginkan su'ul khatimah, kecuali orang-orang yang sudah tidak berakal sehat, ya, orang-orang yang mereka tidak menginginkan atau tidak mengimani hari akhir. Nah, subhanallah, Nabi SAW telah bersabda bahwasanya aktsiru hadimal ladzat, perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Ini cukup wasiat bagi kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dan bahwasanya sakaratul maut pasti akan datang. Juga Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian, sakitnya kematian. Nah, oleh karena itu perlu kita siapkan bekal-bekal untuk kita untuk menyambut husnul khatimah. Bekal ini apa? Planning. Apa? Bagaimana kira-kira kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Tentunya apa? Pertama, kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengambil sebab. Semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebab di antara takdir Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab yang perlu kita ambil, di antaranya ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan menutup usia dengan membaca la ilaha illallah. Nah, karena Nabi SAW telah bersabda, man qala fi akhir umri dakhal la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang menutup akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tetapi ucapan la ilaha illallah ini adalah ucapan yang butuh manifestasi amalan kita. Ada di antaranya kisah seorang pemuda, dia meninggalkan sholat, dia durhaka pada orang tuanya, dia mabuk-mabukan, dan dia meninggalkan ketaatan Allah dan mendatangi larangan-larangannya. Fasubhanallah, ketika sebulan sebelum wafatnya, dalam keadaan dia yang sakit parah, keluarganya mengajarkan kepada dia untuk membaca la ilaha illallah. Ya, akan tetapi ternyata dia wafat dalam keadaan dia susah mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang mempersulit kondisi demikian adalah amalan dia. Al-jaza' min jinsil amal. Wah, ini di dunia, belum di alam barzakh. Di alam barzakh, sebagian disebutkan kisah Syekh kami, ya, sebagian orang dalam keadaan dia jauh dari Islam, dan sebelum meninggalnya dilatih untuk menjawab pertanyaan malaikat dengan latihan, kalau ditanya man rabbuk, jawab Rabbani Allah. Kalau ditanya man nabiyuk, jawab Nabi Muhammad. Kalau ditanya wa ma dinuk, jawablah dinil Islam. Terus diulang-ulang. Sama dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau amalan manifestasi dia jauh dari syariat Islam,
dia akan dipersulit oleh Allah untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan dia dipersulit oleh Allah untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Disebut malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat ini disebutkan dalam hadis warnanya azraqan aswadan, aswadan azraqan. Warnanya hitam kebiruan, sangat menakutkan. Dinamai Munkar dan Nakir karena apa? Melihat wujudnya, warnanya, orang sudah takut, sehingga dinamakan Munkar dan Nakir. Belum lagi dia membawa palu yang sangat besar, yang mana palu ini kalau dipukulkan di gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Bagaimana kalau dipukulkan kepada orang yang gak bisa menjawab pertanyaan para malaikat, dipukulkan ke kepalanya, akan jadi apa kepalanya? Nasallahu al-afiyah. Nah, ada yang dikecualikan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, orang-orang yang tidak ditanyai malaikat Munkar dan Nakir. Di antaranya siapa mereka? Para nabi dan para rasul. Tidak ditanya para malaikat Munkar dan Nakir, tidak mendapat siksa kubur. Juga di antaranya orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur. Yang berikutnya adalah orang-orang syuhada, yang ketiga. Dan yang keempat adalah anak-anak yang kecil yang belum baligh. Nah, yang berikutnya adalah di antaranya orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Sebagaimana hadis Nabi SAW disahihkan Syekh Albani rahimallahu taala, "Man qala fi lailatul jum'ah yaumal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr." Barang siapa meninggal pada malam Jumat atau siang hari Jumat, maka dia dijauhkan dari fitnah kubur. Termasuk fitnah kubur, kata Syekh Mubarakfuri dalam Syarah Tirmidzi, adalah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, semoga Allah wafatkan kita di hari Jumat atau malam Jumat. Subhanallah, Allah wafatkan kita sebagai syuhada, Allah wafatkan kita sebagai siddiqin, orang-orang yang jujur. Amin ya Rabb. Fa ini rahmana wa rahmakumullah jami'an. Maka amalan kita lah yang mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Bagaimana dengan orang zina, orang yang tidak pernah sholat, jauh dari Islam, ya, dia meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat, apakah dia tidak akan ditanyai malaikat juga? Jawabannya tidak. Maksudnya orang yang meninggal hari Jumat malam Jumat adalah orang-orang saleh. Jadi orang-orang saleh. Adapun pelaku maksiat, ya, yang seperti demikian jauh dari Islam, maka dia tidak masuk kategori dalam hadis ini. Ini disebutkan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian rahmanakumullah, fa ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, wala ta'jaz. Bersemangatlah untuk mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi Anda. Ya, bermanfaat di mana? Mau di dunia, mau di akhirat. Semangat. Wala ta'jaz. Dan jangan lemah. Semangat gimana cara mendapat surga. Sebagaimana dikatakan, pernah ditanyai, manil kayyis, dalam hadis Nabi SAW, siapa sebenarnya orang yang cerdas? Sebagian sahabat menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang punya dinar dan dirham yang banyak. Nah, katakan di zaman sekarang orang yang cerdas adalah yang bisnisnya sukses. Nah, punya karyawan banyak, punya gaji puluhan juta, punya mobil banyak, punya anak banyak, ya, punya kedudukan. Bukan. Nabi tidak menjawab seperti itu yang diinginkan Nabi SAW. Tetapi orang yang sukses disebutkan Nabi adalah orang yang selamat di yaumul qiyamah. Mereka yang mendapatkan surga itu yang sukses, itu orang yang cerdas. Ini hakikatnya orang yang cerdas. Nah, bagaimana dia mengumpulkan amalan untuk mendapatkan surganya? Ala sil'atallahi ghali, ala sil'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya jual beli kita dengan Allah itu adalah jual beli yang mahal. Ketahuilah bahwasanya barang jualan Allah itu adalah surga, dan surga Allah itu mahal. Sehat itu mudah, sehat itu murah, dunia itu simpel. Yang mahal adalah hidayah, istiqamah, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Rahimana rahimakumullah jami'an. Fa ini amalan-amalan yang kita harapkan. Sangat disesalkan kalau orang yang dia meninggal dalam keadaan dunia masih lengket di bibir dia. Biasanya kebiasaan orang-orang kampung ketika meninggal disuruh nyebut
la ilaha illallah. Ayo sebut. Maksudnya la ilaha illallah. Tapi dia nggak mampu. Sebelum wafatnya dia hanya bisa mengucapkan ketika ditalkin la ilaha illallah, dia menjawab but. Subhanallah, nggak bisa mengucapin la ilaha illallah. Atau sebelum meninggal, kadang dia menyebutkan harta dia. Aku punya sawah ini dan itu, aku punya mobil ini dan itu, rumahku di sini dan di sana. Nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kenapa? Karena dunia sudah meliputi diri dia. Nasallahu al-afiyah. Wa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Dan hati-hati ketika akhir hayat kita disunnahkan untuk mentalqin la ilaha illallah. Makanya ketika akhir hayat jangan banyak tanya ucapan-ucapan yang memalingkan dia dari la ilaha illallah. Siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah orang yang ngajak bicara. Terus bimbing dia baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan palingkan dari la ilaha illallah. Oleh karena itu, jangan ditalkin dengan surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus dia lalai dari kalimat la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan disebutkan dengan bacaan Al-Quran dan tidak disebutkan dengan talqin la ilaha illallah. Maka ini termasuk adat yang keliru, adat yang salah. Jadikan agama sebagai adat, jangan adat dijadikan agama. Nah, barakallahu fikum, fa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian Nabi tadi sudah menyebutkan dalam satu hadis, ya, dalam sabdanya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Nah, Nabi SAW juga bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya, ajarilah, talkinkanlah, tuntunkanlah orang-orang yang hampir mati dengan bacaan la ilaha illallah. Dengan bacaan la ilaha illallah. Ini bukan lakinu mautakum yasin, bukan dari Nabi. Nabi nggak mengajarkan tuntunlah, ajarilah dia dengan baca surat Yasin, bukan. La ilaha illallah. Makanya agama itu mudah, agama itu simpel, jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Sampai masuk Islam aja mudah. Cukup mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, simpel masuk Islam. Ketika hendak wafat pun mudah. Ya, enggak perlu asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah kepanjangan. Cukup la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ada nafyu wal itsbat. Nafyu wal itsbat, menafikan dan menetapkan. La ilaha menafikan segala wujud sembahan. Illallah menetapkan hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Yakin tentunya dengan hati la ilaha illallah diucapkan, bukan ujung lisan saja. La ilaha illallah. Kalau ucapan selainnya yang tapi terkandung makna la ilaha illallah tidak mengapa. Seperti mau meninggal dia sering baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Enggak mengapa. Ya, atau dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih kuat, enggak mengapa. Tapi Islam mengajarkan simpel, la ilaha illallah sudah cukup. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai akhir hayatnya yang terucap la ilaha illallah. Itu penting, rahimakumullah jami'an. Ya, maka datangi bimbingan Nabi. Islam itu indah, mudah, murah, simpel. Nah, sampai masuk Islam mudah, mau meninggal mudah. Nah, setelah meninggal juga mudah, nggak ada acara-acara 7 harian, 40 harian, 100 harian, 1000 harian, mudah. Kalau ada seperti itu, subhanallah, akan mempersulit siapa? Anak keturunan, cucu-cucunya, ya, saudara-saudaranya masih hidup, ya, dituntut untuk mengadakan acara ini, masing-masing dibagi amplop. Subhanallah, di daerah Indonesia bagian timur, sampai kalau ada orang meninggal, dia harus menyiapkan uang 50-100 juta untuk mengadakan acara tersebut. Wah, ini tentunya membebani diri sendiri. Ya, membebani diri sendiri, ya, masuk dalam perkara tabdzir, mubadzir, buang-buang waktu, ya,
menyelisih bimbingan Nabi SAW, ya bahkan bisa resiko mendapat dosa. Ya, karena melakukan sesuatu yang nggak Nabi lakukan. Ya, walaupun menurut perasaan dia baik, menurut akal dia baik. Kenapa? Karena bisa jadi dia seperti menuduh Nabi nggak mengajarkan amalan ini, seperti seolah-olah ini risalah nggak disampaikan kepada manusia. Padahal Nabi memang nggak mengajarkan. Kalau dia lakukan hal yang tidak diajarkan Nabi, berarti seolah-olah menuduh Nabi telah berkhianat, nggak menyampaikan syariat ajaran yang seperti ini. Nah, ini sangat bahaya sekali. Makanya semua perlu dilakukan dengan dalil. Nah, sebagaimana kita kalau beribadah itu harus ada dalil. Syarat diterimanya amalan ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mencocoki bimbingan Nabi SAW. Orang ibadah ikhlas tapi nggak cocok dengan bimbingan Nabi, maka tertolak, nggak diterima. Dalilnya apa? Hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari lisannya Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang memperbarui amalan dibikin-bikin, gak diajarkan kami, bukan perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan ini menyebabkan Nabi mengusir umatnya yang melakukan amalan seperti ini dari telaganya. Ketika ada sebagian orang mendatangi telaga Nabi, hendak minum dari telaga Nabi, diusir sama penjaga telaga. Ya, kemudian Nabi sambil berkata, "Hum ummati," mereka itu umatku. Kenapa diusir? Kenapa diusir? Kemudian dijawab, "Innaka la tadri ma qad ahdatsa ba'dak, qad baddalu wa ghayyaru." Kamu wahai Muhammad, tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggal kamu, setelah kamu wafat. Mereka telah merubah agama ini dengan kesyirikan, dengan amalan-amalan yang baru yang dibikin-bikin manusia yang gak diajarkan Nabi, dengan amalan yang gak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi pakai tongkatnya ngusir mereka, diusir dari telaga Nabi. Sukhon ay bu'dan liman baddalu wa ghayyaru ba'di. Minggir kalian, jangan kalian minum dari telaga ini, kalian telah merubah ajaranku. Nah, sepeninggalku, subhanallah. Nabi sayang dengan umatnya, tapi setelah dijelaskan mereka dapat iqab, ya, maka nggak boleh minum dari telaga Nabi. Padahal telaga Nabi ini, masya Allah, nggak seperti telaga-telaga yang di negeri kita, di bumi ini. Telaga Nabi itu abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Ya, liman yashrab minhu lam yadma abada. Barang siapa minum dari telaga Nabi, nggak pernah ceritanya haus setelahnya. Telaga Nabi sumbernya dari mana? Dari sungai dari surga. Ada 2 pancoran dari Al-Kautsar. Subhanallah. Nah, dan jaraknya sangat besar. Perjalanan dari Ailah, kota Ailah, dari antara Madinah dan Mesir sampai Yaman. Begitu besar. Subhanallah. Ini rahman dan rahmah. Rahmakumullah jami'an. Ya. Planningnya amalan semua didatengin. Ya, kita nggak ada yang jamin diri kita semua amalan kita pasti diterima di sisi Allah, nggak ada. Tapi kita berharap semoga amalan kita diterima di sisi Allah. Imam Ahmad pernah ditanya, "Ya Aba Abdillah, apakah sholat kamu diterima?" Apa kata Imam Ahmad? "Aku berharap sholatku diterima." Hanya berharap, nggak menjamin. Siapa yang berani menjamin amalan kita pasti diterima? Nasallallahu alaihi. Yang penting kita berusaha ambil semua amalan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, penuhi dengan amal-amalan termasuk amal jariah. Nah, barakallahu fikum. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Yang berikutnya, agar kita selamat, planning yang perlu kita lakukan diantaranya, jangan sampai kita bawa hutang. Jangan sampai kita bawa hutang. Jangan sampai kita jadi orang sombong dan dengki. Nabi SAW telah berwasiat dari Thauban, ya, dalam sabdanya,
man faraqar ruha min jasadihi wa huwa bari'um min thalathin dakhalal jannah. Barang siapa yang rohnya berpisah dari jasadnya sedang ia bebas dari 3 perkara, maka ia masuk surga. Ya, perkara apa 3 hal tersebut? Sifat sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan merendahkan manusia. Ini sombong. Nah, juga hutang. Ya. Dan yang berikutnya dengki atau hasad. Jangan sampai kita jadi orang suka dengki, suka hasad, suka dendam, ya, gampang sedih dan takut berlebihan dan sebagainya. Kemudian rahimahumullah, sampai Nabi bersabda, "Waman mata wala yanwi qada'ahu fadzaka alladhi yukhaddu min hasanatihi laisa yawma idzin dinarun wala dirhamun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati dan ia tidak berniat untuk melunasi utangnya, mati tapi memang nggak berniat melunasi utang, maka utang tersebut diambilkan dari amal kebaikannya, karena pada hari itu tidak ada dirham ataupun dinar untuk dia bayar utang dia. Nah, ini rahmatullah jami'an, barakallahu fikum. Juga yang berikutnya, biar kita punya bekal, ya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, biasakan diri kita baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sudah berwasiat 3 hari sebelum wafatnya, Nabi telah bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinud dzan billah." Janganlah salah seorang dari Anda wafat, meninggal, kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Kecuali dia berbaik sangka kepada Rabbnya. Itu penting. Jangan ketika dapat takdir buruk, bencana, musibah, ya, dia berburuk sangka, ya Allah, takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Jangan. Nggak boleh, haram. Ya, kita berusaha meninggal seumur-umur kita, meninggal dari kita balik sampai detik ini, selalu baik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dikasih musibah, alhamdulillah untuk menghapus dosa kita. Ya, ada masalah rumah tangga sampai cerai-berai, alhamdulillah mungkin karena dosa kita sehingga saya jadikan pasangan hidup saya buruk. Karena dosa kita. Baik sangka, jangan salahkan pasangan hidup terus. Mungkin karena memang dosa kita, dosa saya. Alhamdulillah, semoga menggugurkan dosa saya. Nah, ini diantara contohnya. Ketika dapat musibah, bisnisnya sedang bangkruptsi, ya Allah, mungkin selama ini ada hak-hak karyawan yang belum saya tunaikan. Nah, kewajiban saya belum saya tunaikan, ada hak mereka yang belum saya berikan. Nah, koreksi. Pasti bermula dari kedoliman kita. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmatullah jami'an. Dan Allah telah berkata dalam hadits al-Qudsi, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani." Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya dengan ilmu dan rahmat bila ia ingat kepadaku. Bila ia ingat kepadaku. Wallahu a'lam bissawab. Nah, berikutnya rahmatullah, perlu dihadirkan rasa harap dan rasa takut saat kematian. Ya, kita yang selalu takut mati, kita akan menjadi orang yang selalu ingat Allah. Kita akan jadi orang yang sering mendekati ketaatannya, menjauhi larangannya. Tapi orang yang lupa dengan kematian, menganggap dosa kecil hanya seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya, numpang mampir, dibiarin. Nah, faedah di antaranya adalah rasa harap dan takut saat kematian itu penting. Dan rasa harap punya 3 syarat. Rasa harap yang pertama adalah mahabbatan ma yarju. Kecintaan dari apa yang dia inginkan, dia harapkan. Contoh apa? Dia berharap husnul khatimah. Syarat yang kedua adalah khaufan an fauti ma yarju. Ya,
yaitu apa? Di antaranya yaitu apa? Dia takut apa yang dia harapkan sirna dari diri dia. Sirna dari diri dia. Takut. Dan yang ketiga adalah al-ittikhad bil asbab. Dia ngambil sebab. Kira-kira bagaimana? Subhanallah, dia memang betul-betul apa? Harapan dia bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya akan menjadi orang yang betul-betul merencanakan husnul khatimah adalah menyesali kemaksiatan dan bertekad meninggalkannya. Ini penting juga. Sebagaimana disebutkan syaratnya taubat ada 4. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Anda jangan sampai taubat karena dipaksa. Ya, taubat di antaranya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-azm, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Al-azm. Ya. Kemudian yang ketiga adalah an-nadam. An-nadam yaitu apa? Dia berjanji dan dia menyesali perbuatannya. Jangan sampai ada yang pernah berbuat zina, mabuk-mabukan, tapi nggak nyesel. Jangan sampai. Ini menunjukkan apa? Masih kurang nih taubatnya dia, belum taubatan nasuha. Nah, berikutnya adalah yang keempat adalah ayyakuna fi waqtil hajah. Ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya apa? Dia ketika itu pengen tobat jangan ditunda, langsung. Kenapa? Karena menunda tobat hakikatnya juga dosa. Butuh tobat di atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya, alhamdulillah, yang perlu kita hadirkan adalah di antara keinginan untuk mendapatkan husnul khatimah. Ya, lihat, sering dawam dengan amalan. Ada sebagian orang, sebagaimana disebutkan hadis, innamal a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung dari akhir kehidupan dia. Ada orang yang biasa membaca Al-Quran terus, hatinya terikat dengan Al-Quran, dan dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada orang yang Masya Allah setiap Jumat dia datang jauh-jauh sebelum ibadah Jumat ditegakkan, meninggal dalam keadaan menunggu imam. Ada di antara mereka yang biasa sholat, meninggal dalam keadaan sujud. Sebaliknya, ada mereka yang biasa berzina, meninggal dalam keadaan dia bersama pasangan pezinanya. Ya, bersama pasangan pezinanya. Nah, ada yang meninggal dalam keadaan dia joget dangdut, meninggal di atas pentas. Ada yang meninggal dalam keadaan dia hubbud dunya, menghitung hartanya, dan dia meninggal dalam keadaan harta masih ada di tangannya. Nasallahu afiyah. Maka ini penting, ya, dawamkan amalan yang Anda sukai. Nah, ada di antaranya sebagian asatidah, ya, mereka meninggal karena mereka rajin berdakwah, meninggal di atas meja tempat dia kajian. Subhanallah. Wah, ini rahmatullah. Ini apa? Yang nampak padanya husnul khatimah. Dan husnul khatimah punya tanda. Nggak semua orang meninggal dalam keadaan tertentu husnul khatimah. Sebagaimana ada orang yang berjihad dan dia meninggal dengan luka-luka yang banyak. Kemudian sahabat berkata kepada Nabi, "Hada fulan syahid." Fulan mati syahid. Apa kata Nabi? Tidak. Fulan sebenarnya bukan meninggal karena luka-lukanya, tapi si fulan meninggal karena dia bunuh diri. Tidak sabar dengan luka yang dia derita. Nah, oleh karena itu perlu dipelajari. Di antara tanda-tanda orang yang meninggal syahid, di antaranya seperti muka yang berseri, dan dia meninggal dalam keadaan bersyahadat, dan dahinya, jidatnya berkeringat. Ini di antara tanda-tandanya. Nabi bersabda, sahabat mendengar Nabi bersabda, "Inni la'alamu kalimatan la yaquluha abdun 'inda mautih illa asyraqa laha launuhu wa nafasallahu anhu kurbatahu."
Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang tidaklah diucapkan seorang hamba ketika hampir mati, melainkan warnanya menjadi berseri-seri. Ya, walaupun kulitnya warnanya hitam, tapi dia berseri-seri. Cahaya nggak bisa dihilangkan dengan warna kulit. Cahaya iman. Ya, karena apa? Karena kalimat itu dan Allah menghilangkan kesusahannya. Kalimat apa? Syahadat. Kalimat syahadat. Nah, ini rahmatullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Abasa ayat 38, wujuhu yawma idzim musfirah. Ya, waktu itu banyaknya wajah pada hari itu berseri-seri. Ya, wajah pada hari itu berseri-seri. Inilah wajah orang mukmin, raut muka orang-orang mukmin. Juga Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, bercahaya. Nah, ini termasuk janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi SAW. Nah, maka jangan dikira orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, walaupun dia dizalimi sampai nggak dikenali wajahnya, nggak dikenali tubuhnya, tapi dia di sisi Allah dalam keadaan hidup, ya, dan dia dalam keadaan senang. Nah, kemudian alhamdulillah jami'an, dari hadits Al-Bara bin Azib bahwasanya Nabi telah bersabda, innal abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh ka'anna wujuhahum asyamsu ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul mauti alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsul tayyibah ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwanin qala fatakhruju tasilu kama tasilu al-qutratu min fis saqa. Nah, fasubhanallah, Nabi bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mukmin apabila telah meninggalkan dunia dan menghadapi akhirat, karena apa? Awalu manazilil akhirah al-qabr. Tempat awal masuknya seseorang alam akhirat yaitu apa? Alam kubur, alam barzakh. Termasuk alam akhirat, awalnya alam akhirat. Bayangkan Nabi SAW meninggal usia 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq meninggal usia 63 tahun. Umar bin Khattab meninggal usia 63 tahun. Tetapi mereka di alam barzakh, ya, muqaddimahnya alam akhirat ini, ya, mereka sudah 1430 tahun lebih. Maka umur kita yang pendek, ya, dimanfaatkan untuk segala amalan yang akan menguntungkan diri kita di alam kubur ataupun di surga. Wah, ini al-kayyis, orang yang cerdas. Jangan sibukkan di dunia dengan hal-hal yang subhanallah hanya perkara mubah, gak ada nilai pahala ataupun gak ada nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun tidur, jalankan sunnah-sunnah Nabi. Dari bangun tidur, kemudian sholat, zikir pagi petang, sholat duha, sholatnya awabin, sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat duha. Ya, kemudian bekerja mencari nafkah. Itu pun bekerja, jangan niatkan dunia murni. Mencari nafkah hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Sambil di kantor dia berdakwah, menegakkan amar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dia sholat zuhur, terus ketaatan semua didatengin. Jadikan amal jariah. Anda berdakwah, amal jariah Anda. Dengan lisan Anda berapa banyak orang dapat hidayah. Anda meninggal dalam keadaan apa? Ngalir semua itu pahala-pahala kebaikan yang mereka lakukan gara-gara apa yang kita ucapkan. Subhanallah. Jangan sampai jadi orang nyesel. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sehari saja ya Allah.
Aku berharap aku bisa memperbaiki amalanku yang dulu aku tinggalkan amalan kebaikan tersebut ya Allah. Ya, maka sekarang dengan giat lakukan semua amalan-amalan. Jangan dilihat ini sunnah, ini wajib. Udah semua datengin. Naam. Jangan pilah-pilah. Mentang-mentang sunnah ditinggalkan. Akhirnya wajib saja. Nah, atau sebaliknya wajib ditinggalkan, sunnahnya yang diamalkan terus. Nah, semuanya dilakukan. Maka turunlah para malaikat dari langit yang berwajah putih, wajah mereka bagaikan matahari, mereka membawa kain kafan dari surga dan hunud, itu pengawet mayat dari surga, hingga mereka duduk pada jarak sejauh mata memandang darinya. Lalu datanglah malaikat mencabut nyawa hingga ia duduk di atas kepalanya. Ia berkata, wahai ruh yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian ruh tersebut mengalir keluar dengan bejana minuman, dari bejana minuman. Ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum, ya, dan yang berikutnya, tanda yang kita sebutkan tadi, tanda husnul khatimah. Dahinya keluar dari dahinya, dari keningnya keringat. Dan ini tentunya wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW telah bersabda, mautul mu'mini bi'arakil jabin. Meninggalnya seorang mukmin itu apa di antara tandanya? Dengan keringat yang keluar dari keningnya. Keringat yang keluar dari keningnya. Tentunya sekali lagi ini adalah orang yang saleh. Kalau orang pezina, nggak pernah sholat, dia maksiat, ya, kemudian dahinya keringat karena hawa panas, dahinya keringat karena penyakitnya, dahinya keringat karena lain hal sebagainya, maka nggak masuk. Nggak masuk kaidah dalam hadis ini. Kemudian rahmatullah jami'an, tanda husnul khatimah bisa dilihat dari jumlah pelayat dan kesaksian mereka. Ajib. Nah, husnul khatimah dilihat dari pelayatnya. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, contoh salah satu saja. Dia dibenci oleh sekian banyak orang karena dakwah dia menegakkan tauhid. Dibenci sampai beliau meninggal di dalam penjara, ya, dibenci oleh ahlul bid'ah, dibenci oleh para pemimpinnya, dibenci, subhanallah, banyak orang benci. Tapi ketika wafatnya, meninggal pun dalam keadaan terasing, ya, meninggal dalam keadaan yaitu apa? Dalam keadaan dia dibenci manusia, banyak orang nggak suka dengan dia. Zaman sekarang katakan banyak orang mencibir dia di medsos, dunia maya, dunia nyata dicibir karena apa? Al-haq yang dia tegakkan. Imam Syafi'i saja sudah berwasiat, kalau kalian ingin melihat ahlul haq, orang yang penegak al-haq, kalian akan melihat dia adalah orang yang paling banyak musuhnya. Panah, ya, anak panah, tombak akan mengarah kepada diri dia. Demikian al-haq dari zamannya Imam Syafi'i sampai detik ini lebih-lebih. Kalau ada orang mengucapkan al-haq, nanti keluar diancam ini, diancam itu, diancam ada aja. Nah, apalagi kita di negara yang mayoritas muslim, tapi masih banyak saudara kita yang jauh dari ilmu, sehingga agama dan sunnah dianggap sesuatu yang baru. Kenapa? Karena mereka memang belum menuntut ilmu. Hakikatnya ilmu kafah yang dibawa Nabi SAW. Subhanallah. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal di penjara, dimusuhi orang banyak. Ketika wafat, dalam keadaan yang bertakziah mengiringi jenazah beliau sampai masuknya liang lahat sekitar 60.000 jiwa dari kalangan kaum lelaki.
dan 15.000 jiwa dari kalangan wanita. Masya Allah. Menunjukkan jujurnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala. Tetapi sekali lagi tidak bisa menjamin. Ya, seperti juga terjadi pada Khomeini. Khomeini yang melayat banyak ribuan manusia. Dan mereka ngalap berkah dengan jasadnya Khomeini. Sampai rebutan jasadnya Khomeini. Sampai ya kain kafan Khomeini terbuka, terrobek-robek, tercabik-cabik oleh manusia yang ingin ngalap berkah. Sampai terlihatlah auratnya Khomeini. Nasallallahu al-afiyah. Maka ini beda kasus. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fih." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mayat disolatkan oleh kaum muslimin yang mencapai 100 orang. Dalam riwayat 40 orang. Orang yang semuanya memohonkan syafaat bagi mayat, melainkan mereka juga akan diberikan syafaat di dalamnya. Itu ajib. Dengan syarat, mereka itu ahli tauhid. Ahli tauhid, bukan ahli asyirik. Nah, coba bayangkan, kaum muslimin nyolatin dia jumlahnya 100 orang. Dalam riwayat 40 orang. Yang semuanya mohon syafaat bagi mayit. Didoakan untuk si mayit. Melainkan apa? Mereka juga akan diberikan syafaat di dalamnya. Diberi syafaat di dalamnya. Nah, makanya di dunia jangan cari banyak-banyakan musuh. Di dunia cari banyak-banyakan teman soleh untuk nanti mensolatkan Anda, juga memberikan syafaat kepada Anda. Ini rahmanarahmatullah jami'an. Juga dalam hadis yang lainnya dari hadis Ibnu Umar, "Ma min rajulin yusalli alaihi mi'atun illa ghufira lah." Kata beliau, tidaklah seorang mayat disolatkan oleh 100 orang melainkan diampuni dosa-dosanya. Ya, 100 orang melainkan diampuni dosa-dosanya. Tentunya apa? 100 orang ini adalah termasuk ahli tauhid, Kemudian juga diantaranya orang-orang yang husnul khatimah, mereka dipuji di bumi dan di langit. Dipuji di bumi banyak orang. Di langit dipuji oleh para malaikat. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, ya, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan menggunakan buraq, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha sudah bukan dengan buraq lagi, tapi dengan tangga. Ini yang diluruskan. Ya, ketika kita dapat materi di sekolah-sekolah, ketika dari Baitul Maqdis menggunakan buraq, ini salah. Karena dari Baitul Maqdis menggunakan tangga dan bukan buraq. Bagaimana tangga tersebut? Ini perkara gaib. Ya, tidak boleh membagaimanakan. Nabi bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Ma min abdin illa walahu situn fis sama. Fa in kana situhu fis sama hasanan wudhi'a fil ardi wa in kana situhu fis sama sayyi'an wudhi'a fil ardi." Kata Nabi SAW, setiap hamba pasti punya reputasi, track recordnya ada. Saya dan Anda punya track record, apa yang sudah Anda lakukan. Dari Anda usia balik sudah dicatat, taat dan maksiat kita dan Anda sudah dicatat. Bagaimana track recordnya? Ya, apabila reputasinya, track recordnya baik, di langit baik, maka orang-orang di bumi juga menganggapnya baik. Dan bila reputasinya di langit jelek, maka orang-orang yang di bumi juga akan menganggapnya jelek. Oh, itu si fulan itu bakhil, kikir, pelit. Ya, minta dahan pohon kelapa jatuh aja mau kita jadikan untuk masak, jadi kayu bakar aja nggak boleh. Nah, padahal ini sampah, nggak boleh diminta di kebunnya. Dan ini terjadi dari keterangan saudara kami yang menyaksikan langsung seorang bapak-bapak yang dia sangat pelit hidupnya. Ada yaitu daun kelapa yang jatuh, ya, kemudian hingga dia pungut, kemudian si pemilik kebun berkata, "Jangan dipungut, itu ladang kami dan itu milik kami," padahal sampah. Kemudian
Allah jadikan dia wafat dalam keadaan mati suri. Dan malamnya sudah didapati dia kembali ke rumahnya, bangkit dari alam kubur. Dan ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia cerita apa yang terjadi di alam kubur yang dia lihat. Dan akhirnya setelah Allah bangkitkan dia kembali dari tidurnya di alam kubur, Allah jadikan dia manusia yang paling mulia, menjadi orang yang sangat karim, diberikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, infak sedekahnya dia. Dan 3 tahun setelah itu dia betul-betul dalam kondisi wafat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, akhirnya dia disebut di dunia menjadi orang karim, di langit juga terkenal menjadi orang yang karim. Nah, makanya sampai jadi apa? Dicatat di muka bumi, dicatat sebagai orang yang apa? Orang pelit lah, orang maksiat lah, dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab saja. Jika memungkinkan, mungkin kita akan lanjutkan di next pertemuan dengan merencanakan husnul khatimah. Nah, wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, jika tidak sesuai tema, untuk penderita asam urat, Ana pernah lihat untuk ikhtiar dengan makan semangka dan dengan kulit. Namun untuk orang tua yang sudah sepuh agak sulit untuk makan kulit semangka. Apakah ada ikhtiar yang lain? Banyak. Kalau mereka bilang banyak jalan menuju Roma, kita katakan banyak jalan menuju kota Mekah. Banyak jalan menuju kesembuhan. Nah, pagi hari usahakan jangan makan berat, jangan makan nasi. Ya, usahakan makan buah. Pertama, yang paling bagus buah yang manis-manis. Ya, semangka dengan kurma. Berikutnya jam 10 boleh yang masam-masam. Masam sekaligus mengencerkan darah, sekaligus melunturkan asam urat. Seperti apa? Buah sirsa. Ya, tanpa dijus, tanpa dicampur gula, langsung dimakan. Dan usahakan matang di pohonnya. Yang berikutnya, kalau makan siang pun menggunakan panas dingin. Ya, panas dingin. Cocoknya nasi sama ikan segar, bukan ikan asin. Nah, kemudian jika makan daging, cari pasangannya. Ya, cari pasangannya. Dan dagingnya kalau sifatnya panas dikurangi sifat panasnya dan dibanyakin sifat dinginnya. Nah, barakallahu fikum. Pantangan dijauhi. Ya, kacang-kacangan, jeruan, juga diantaranya daging berlebihan, apalagi daging warna merah. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau mau tetap pilih semangka dengan kulitnya, ya di jus, di blender, disaring, kemudian bisa diminum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Anda juga izin bertanya, bagaimanakah cara menghilangkan was-was atau bisikan syaitan dalam hati? Karena Ana merasa setiap melakukan tambahan amalan soleh atau sedang semangat, datang was-was bisikan syaitan saat sholat yang membuat Ana sangat takut Allah murka karena bisikan tersebut. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya, ya, pertama makanan ternyata juga pengaruh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebanyakan makan daging sapi juga bikin was-was. Makanan sifatnya dingin kering bikin was-was, bikin darah kotor, dan juga pengaruh. Ya, kemudian yang berikutnya, banyakin zikir la ilaha illallahnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, seperti pada zikir pagi petang 100 kali jangan dilewati. Ya, datangin. Kemudian ikuti kajian akidah dan tauhid untuk menguatkan kembali, merefresh iman Anda lagi. Wallahu a'lam bishawab. Dan was-was dilawan, jangan diikuti. Ya, semakin kita ikuti, Anda akan semakin terjerumus dalam jebakan setan dan iblis.
Kita pernah mendolimi seseorang dengan mengambil haknya, sudah mencoba untuk menghubungi yang bersangkutan namun tidak ada tanggapan, sedangkan kita tidak tahu kapan kita meninggal. Apakah boleh kita sedekahkan harta tersebut atas nama orang tersebut? Bisakah kita sedekahkan kepada suami kita yang memiliki hutang? Barakallahu fikum. Ya, yang pertama, kita mengambil haknya dan ketika ingin dikembalikan tapi nggak ada tanggapan. Kalau nggak ada tanggapan hanya melalui chat, ya bisa didatengin. Ya, didatengin kepada dia. Ya, dulu saya mengambil hak kamu demikian dan saya bertobat kepada Allah, itu karena kebodohan saya, karena lalainya saya, ya, karena godaan syaitan, maka mohon maaf dan ini saya kembalikan hak kamu. Kalau perlu dilebihkan, tidak mengapa. Dilebihkan. Nah, bukan berarti riba, bukan. Tapi dilebihkan sebagai apa? Wujud kebaikan Anda, karimnya Anda. Nah, kemudian bicara dengan uslub yang baik. Tapi kalau sudah di chat, nggak mau jawab, bahkan diblokir, datang ke rumahnya juga nggak direspon, nggak dibukain pintu, maka silahkan berikan walaupun dengan nama majhul. Anda nggak menyebutkan nama Anda, mungkin kasihkan kepada anaknya yang sudah berakal, bisa nerima harta tersebut misalnya, ya kasihkan. Nah, ini sebenarnya ada hak untuk kamu nak, silahkan nak. Walaupun Anda tanpa menyebutkan nama Anda, niat Anda untuk mengembalikan haknya dia, ya nggak mengapa. Istrinya, anaknya, ya kerabatnya. Nah, kalau memang tidak memungkinkan, ya bisa disedekahkan untuk orang lain, untuk menghapus dosa kita, dan hak itu diberikan. Yang jelas Anda sudah berusaha. Nah, apakah boleh diberikan pada suami Anda yang berhutang? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian untuk merutinkan membaca Al-Quran setelah sholat wajib tanpa membaca terjemahnya, apakah tetap baik? Baik, ya tetap baik, ya tetap baik. Nah, bahkan membaca Al-Quran walaupun gak beramal, ya ini masih mending. Nah, tapi kalau dia sengaja meninggalkan amalan apa yang sudah dibaca di Al-Quran, malamnya baca Al-Quran, siang meninggalkan, melanggar apa yang dibaca dalam Al-Quran, maka ini ada siksanya juga. Ya, di antara siksanya, di alam kubur ada siksa. Nah, akan menjadi hujjah bagi dia. Hujjatun alaih, kerugian bagi diri dia. Belum di nerakanya. Ya, kalau memang ditakdirkan Allah untuk masuk neraka. Makanya penting membaca Al-Quran dan beramal dengannya. Jangan sampai membaca Al-Quran melanggar apa isi Al-Quran. Untuk tahu isi Al-Quran dengan jelas, untuk membuat hati kita bergetar, kita harus tahu maknanya. Kita harus tahu artinya. Membaca Al-Quran tanpa tahu arti tidak mengapa, sah-sah saja. Tetapi akan lebih sempurna kalau Anda membaca Al-Quran dengan artinya. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama salaf, man qara'a Al-Quran walam yafham ma'na faka'annahu rajulun a'ma. Barang siapa membaca Al-Quran tapi nggak tahu artinya, maka dia seperti orang buta, jalan buta, nggak bisa ngelihat. Nah, makanya penting baca Al-Quran, fahami maknanya. Dan juga demikian ketika Anda sholat, fahami makna-makna dalam sholat. Takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Fahami maknanya, Maha Besar dari apa? Maha Besar dari makhluk, Maha Besar dari bumi, Maha Besar dari langit, Maha Besar dari dunia dan seisinya, Maha Besar dari bisnis kita. Kalau sudah takbir, nggak usah mikir dunia, sudah Allahu Akbar. Khusyuk. Nah, itu penting. Fahami maknanya itu penting. Sah-sah saja, tapi apa? Fahami maknanya itu penting. Bahkan orang yang sholat faham maknanya, orang baca Al-Quran faham maknanya, hati mereka. Ya, antara orang yang faham makna sama nggak faham makna. Kemudian yang berikutnya, barakallahu fikum, sebagaimana disebutkan, disebutkan oleh si penanya berikutnya, kami memiliki ekonomi yang cukup dan tidak berlebih. Namun setiap bulan suami memberikan uang untuk ibu anak. Apakah itu termasuk sedekah? Iya, jelas. Bahkan pada uang harta suami Anda ada haknya orang tua. Ya. Nabi sudah bersabda dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, bahwasanya harta kamu ada padanya apa? Harta orang tua kamu. Maka orang tua punya hak, bapak ibu punya hak.
Kalau ada anak bakhil, kikir, pelit, nggak pernah kasih duit, orang tua boleh ngambil harta anaknya tanpa mendoliminya. Yaitu tanpa mengambil dengan paksa dan tanpa mengambil dengan jumlah sangat banyak. Ambil seperlunya, kira-kira dia bisa bertahan hidup. Demikian si istri juga demikian. Kalau mendapati suami kikir, bakhil, pelit, seperti kisahnya, yaitu istrinya Abu Sufyan. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan adalah laki-laki yang sangat pelit, ya, nggak dikasih nafkah anak istrinya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Khudhi bil ma'ruf, harta suami kamu dengan baik, walaupun tanpa izin, bukan mencuri, karena memang hak aslinya haknya istri, tapi nggak dikasih, ambil aja. Nah, begitu pula misalkan tamu. Anda sebagai tamu wajib untuk dihormati, dimuliakan. Kalau Anda datang ke rumah, tuan rumah sama sekali nggak mengeluarkan makanan, nggak mengeluarkan minuman, ya, dan Anda ditinggal sendiri di rumah, nggak dimuliakan, Anda boleh ngambil apa yang ada dari makanan yang ada di rumah tersebut tanpa izin dia. Nih, nah, yang harus diperhatikan. Orang tua punya hak, tapi jangan sampai si suami memberikan hartanya kepada bapak ibunya, semua dikasihin, istri nggak dikasih. Ini berarti apa? Bukan dengan cara ma'ruf. Bukan dengan cara yang ma'ruf. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan ingat, apa yang disedekahkan kepada orang tua kita jangan dianggap akan menghabiskan jatah istri dan anak. Nabi sudah bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang sedekah dari harta itu. Allah akan ganti terus. Demi Allah, kalau Anda infakkan harta Anda ke orang tua Anda, nggak ada rugi-ruginya, berapapun besarnya. Allah ganti spontan, atau diganti dunia dan di akhirat, atau langsung nanti digantinya nanti ketika betul-betul di alam akhirat. Nah, ini rahmatullah, bikin orang tua Anda senang, ya. Ketika Anda tampakkan diri Anda susah terus di depan orang tua ikut susah. Ya Allah, anakku kapan sukses? Anda tampakkan di hadapan orang tua, kami ini sukses. Kasih duit orang tua, kasih bulanan dia. Jangan lupa, bukan hanya Idul Fitri, Idul Adha dikasih, tiap bulan kasih dia. Jangan sampai dia telepon, nak, aku butuh uang nak untuk beli susu, nak untuk beli beras, nak. Jangan sampai, kirim dia terus. Jangan sampai nunggu dia minta. Ya, sangat malu sekali. Naasnya anak-anak zaman sekarang gak paham kondisi orang tuanya. Ya, gak paham kondisi orang tua. Sampai si anak mengambil harta orang tua tanpa izin. Kalau orang tua ngambil harta anak tanpa izin, karena ada haknya. Ya, ada bagian orang tua pada harta anak. Nah, barakallahu fikum. Wah, ini perlu diperhatikan rahmatullah. Ya, sekali lagi, jangan jadi orang yang wayakbuduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka, harta mereka dipegang kuat-kuat. Kenapa? Gak mau infak sedekah, maunya dipegang untuk diri dia. Nah, ya, coba Anda perhatikan gimana resep suksesnya, kayanya Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab. Mereka gak tanggung-tanggung untuk infak dan sedekah. Infak dan sedekah gak nunggu Anda kaya, semampu Anda, Rp1.000, Rp2.000. Ya, kalau memang betul-betul miskin, al-kalimatut thayyibah sadaqah. Kalimat yang thayyib termasuk sedekah. Ucapan baik Anda, nasihat Anda, dan lain sebagainya itu adalah sedekah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, ya, dan perhatikan ekonomi pas-pasan relatif. Ya, pas-pasan menurut siapa sih? Ya, Anda tinggal di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, pelosok, Kampung Badu, itu beda-beda. Mungkin di Jabodetabek pas-pasan, hitungannya pas-pasan mungkin 5 juta, 7 juta itu pas-pasan di Jabodetabek, di Jakarta. Betul-betul pas-pasan. Nyekolahin anak, kontrak rumah, ya, sewa rumah, beli makan, double dengan dari harga di kampung. Di kampung, Masya Allah, beli 3.000 bisa dapat nasi pecel, lauk, dan teh, minuman. Di sini tidak ada ceritanya. Nah, nasallallahu alaihi. Wah, ini penting, perlu diperhatikan. Pas-pasan menurut siapa? Itu perkara nisbi.
Bisa jadi pas-pasan kalau ceritanya dia nggak ada syukur-syukurnya, nggak qanaah, yang dilihat yang di atas terus, nggak lihat di bawah, ya akan bilang pas-pasan terus, ya. Pas-pasan kalau lihat dunia, lihat di bawah, jangan lihat di atas, biar jadi manusia yang qanaah. Kalau kita tertimpa musibah, lihat yang di atas, jangan lihat di bawah. Kalau kena musibah, lihat ada yang kena musibah lebih berat daripada kita banyak bersyukur. Tapi kalau ngelihat dunia, lihat yang di bawah, jangan lihat di atas, biar kita banyak bersyukur. Sekali lagi, kondisi Anda yang pas-pasan, tetap, ya, seandainya pas-pasan menurut Anda tinggal di daerah mana, ya, Anda yang paling tahu kondisi diri Anda, ya, sekolah anak Anda, berapa per bulannya, Anda lebih paham. Seperti di Yaman, di tempat kita di Yaman, pas-pasan orang dikatakan miskin, ya, orang punya AC di Yaman itu masih miskin, punya AC. Kenapa? Karena kebutuhan wajib. Panas sampai kadang 55 derajat Celcius. Ya, orang-orang miskin pada punya AC. Ya. Nah, subhanallah, punya AC, orang miskin di sana punya AC. Kenapa? Kebutuhan. Makanya pas-pasan menurut daerah beda-beda. Nah, infak sedekah terus. Walaupun Anda pas-pasan, pasti ada yang cukup untuk disisipkan untuk orang tua. Nah, kalau kita nuruti kebutuhan kita terus nggak disisipin, nggak akan ada ceritanya cukup. Sampai kapan cukup? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kita masuk kuburan, air tanah masuk ke mulut kita, baru kita cukup dari dunia. Kalau nggak gitu, ada aja ya Allah. Pengen ngeluasin rumah, pengen ganti mobil, ya, pengen gaji naik, pendapatan naik, ya Allah. Hidup di dunia itu seperti jembatan. Kita lahir dari perut ibu kita, orang tua kita, hidup terus dibesarin sama orang tua kita sukses. Jangan bikin rumah di atas jembatan. Jembatan itu tempat lewat, tempat berlalu lalang manusia. Kalau kita bikin istana di atas jembatan, akan ditabrak orang banyak. Maka apa? Di muka bumi ini hanya sebagai jembatan, lewat aja, biarkan dunia lewat, ya, sampai akhir hayat kita. Ini rahimahumullah jami'an. Sekali lagi, tetap mindset Anda, ya, Anda yakin Allah Razak, Allah Maha Pemberi rizki. Yakin, jangan hanya di lisan Allah pemberi rizki, bukan, yakin dalam hati Allah pasti akan ganti, yakin dah. Berapa kali kami coba, ya, infak sedekah dalam keadaan kita juga butuh, tetap infak sedekah, Allah ganti spontan, nggak pakai lama. Subhanallah, ajaib. Bahkan Nabi SAW bersabda, dawu mardhakum bis sadaqah, obatilah penyakit Anda dengan banyak infak dan sedekah. Baik penyakit fisik ataupun penyakit hati, penyakit hasad, iri, dengki, dendam, ya, dan lain sebagainya, diobati juga dengan infak sedekah. Nah, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang mulia, karim, orang-orang yang mudah untuk mengeluarkan harta, orang-orang yang Allah jadikan kita banyak infak dan sedekah. Allah ringankan beban kita dan Allah luaskan rezeki kita. Tidak mengapa Anda ngayal jadi orang kaya seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Abdurrahman bin Auf, sehingga Anda bisa beramal seperti mereka. Tidak mengapa, sah-sah saja. Nah, orang kaya bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Orang kaya bersyukur, pintu kebaikannya banyak sekali, terbuka. Ngumrohin orang, bantu orang sakit, buka lapangan kerja untuk orang yang membutuhkan, ya Allah, bangun masjid, banyak sekali. Tidak mengapa, ya, bukan perkara tercela. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sakit flu, batuk, sakit tenggorokan disertai demam bisa ikhtiar dengan konsumsi apa? Cukup Kustul Hindi saja. Kustul Hindi jangan langsung dikonsumsi bentuk kapsul serbuk, tapi apa? Kustul Hindi serbuk diseduh dengan air panas. Kalau dosis dewasa 1 sendok teh, biarin 15 menit kemudian dikonsumsi, ya. Kalau serbuk Anda demam, bisa tambah demam, tapi diseduh dahulu. Dan tetap Anda juga dikompres. Nah, dan kurangi makanan-makanan yang sifatnya dingin dan lembab. Kurangi semangka, kurangi timun, dan yang dingin lembab, ya, apalagi air es, ya. Kemudian berikutnya, jika seorang dalam keadaan sakaratul maut dan beliau hanya bisa menyebutkan Allah, Allahu Akbar, nggak masuk dalam hadis ini. Karena yang dimaukan apa? La ilaha illallah ataupun syahadat. Nah, bisa disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Fa dhahir hadis la ilaha illallah, sudah dhahir hadis.
Seperti dia meninggal mengucapkan la ilaha, nggak ada ilallahnya, termasuk kurang, ya, nggak sempurna, karena keluar dari keumuman hadis. Nah, dikarenakan beliau sudah tua, kondisi sudah lemah dan tidak sadarkan diri. Nah, wallahu a'lam, dohir hadisnya la ilaha illallah, ya. Kalau keluar dari itu, wallahu a'lam bisawab, dan tetap kita husnudzon dengan mereka. Ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur Nabi sampai 63 tahun, begitu juga sahabatnya. Dan ada perkataan Nabi, umur umatku sampai 63 tahun. Apakah benar? Umur umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ya. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu ma yajuzu dzalik, kata Nabi. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang melewati 70 tahun. Dalam riwayat sedikit sekali yang melewati 100 tahun. Nah, kalau melewati 70 tahun, melewati 100 tahun, apakah dikatakan bonus? Tunggu dulu. Kalau melewati batas itu, dia semakin menjadi orang yang takut kepada Allah, semakin orang menjadi orang yang paling banyak ibadahnya, itu bonus. Tapi kalau semakin tua, semakin keladi, ya, semakin meninggalkan sholat, semakin berbuat maksiat, wajah semakin hitam, ya, nggak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah sholat malam, sholat 5 waktu juga nggak. Nah, maka ini bukan bonus, tapi apa? Istidraj. Sebagaimana Nabi telah bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Kalau Anda melihat seorang dikasihkan rezeki oleh Allah yang dia senangi, seperti umur panjang misalnya, dan dia tetap berbuat maksiat, maka ketahuilah itu sebenarnya jebakan Allah yang didulukan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika orang soleh umurnya lebih dari 63 tahun, apakah termasuk umat Nabi? Iya, termasuk umat Nabi. Termasuk umat Nabi. Nah, ada orang-orang yang ada nenek-nenek yang sudah tua. Waktu itu disebutkan penghuni surga umurnya dikatakan sekitar 33 tahun. Kemudian nenek-nenek ini menangis, "Ya Allah, aku sudah tua, berarti aku gak masuk ahli surga." Enggak, bukan itu maksudnya. Nanti dibangkitkan umurnya 63 tahun. Nah, di daerah sekitar rumah ada sebagian orang yang katanya soleh menalkin orang meninggal dengan menambahkan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Nggak boleh. Nah, Allah barik fik. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya bukanlah seorang sufi, bahkan dia seorang ulama salafi ahlu sunnah wal jamaah. Cuma banyak orang yang hulu berlebihan terhadap beliau sampai meletakkan beliau di atas derajat manusia biasa. Nah, ini nggak boleh. Nah, dilukis-lukis gambarnya, dijadikan ketika dzikir setelah sholat, ya, tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak boleh. Ya, tawasul itu dibagi dua, syar'i dan syirki. Yang syar'i cuma 3, tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup, tawasul dengan amalan kebaikan kita yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan mutaba'ah, ikhlas dan mutaba'ah, bukan sembarang amalan. Yang berikutnya yaitu bertawasul dengan Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uuhu biha. Dan Allah itu punya Asmaul Husna, maka berdoalah dengan Asmaul Husna. Itu tawasul diperbolehkan. Selain itu termasuk yang muharramah. Nah, saya mau bertanya, bagaimana kita sebagai umat muslim yang masih hidup berharap nanti bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Amalan apa yang harus dilakukan? Ya, semua amalan soleh. Datangi amalan soleh, terutama apa? Disertai tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yaitu apa? Beribadah kepadaku dengan tauhid. Itu penting. Ibadah harus dengan tauhid. Plus ibadahnya harus ada dalil yang datang dari Nabi SAW. Nah, yang berikutnya, bagaimana bila seorang minta diwafatkan dalam syahid dibandingkan dengan wafat dalam husnul khatimah? Gak apa-apa. Husnul khatimah itu lebih umum, syahid itu lebih khusus. Syahid termasuk bagian dari husnul khatimah. Gak apa-apa. Ya, kalau perlu Anda berangan-angan mati syahid, walaupun nanti akhir hayatnya meninggal di atas ranjang, tapi Anda sudah niat ingin mati syahid, Allah akan catat Anda sebagai syahid. Ajib, Islam itu indah, dijanjikan kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana berikutnya? Kebanyakan orang tuh selalu mengajikan Yasin. Nah, Yasin bukan dari Islam, ya, bukan dari bimbingan Nabi SAW, ya.
Yasin dibaca kapan saja, nggak harus malam Jumat, nggak harus siang Jumat. Yang dikhususkan namanya ibadah, mengkhususkan sesuatu itu butuh dalil. Karena apa? Ibadah itu perkara tauqifiyah yang butuh dalil. Kita nggak boleh melakukan kecuali apa? Kita tawakuf, diem sampai ada dalil yang menganjurkan. Kenapa? Asal hukumnya ibadah dilarang sampai ada dalil yang memerintah. Adapun dunia, urusan dunia kebalikannya. Asal hukumnya urusan dunia itu mubah sampai ada dalil yang melarang. Seperti makan minum, kita mubah-mubah banyak. Ketika ada dalil larang, dilarang makan anjing, dilarang makan babi, dilarang makan binatang buas, dilarang makan yang menjijikkan. Berarti baru dilarang. Tapi kalau urusan agama, asalnya ibadah dilarang kecuali sampai ada dalil yang memerintah. Ini menunjukkan apa? Allah nggak banyak membebani kita. Kalau ada amalan yang nggak diajarkan Allah dan Rasulnya, ya jangan dilakukan. Karena Allah nggak membebani. Ya, Allah nggak membebani. Maka butuh dalil. Nah, maka butuh dalil, termasuk baca Yasin, ini butuh dalil. Dan dalilnya ada yang menyebutkan Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah atas orang yang meninggal di antara kalian dengan Yasin. Hadisnya lemah, gak thabit dari Nabi SAW. Ya, baik ditalkin dengan Yasin, gak ada. Yang ada lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah, tuntunkanlah kepada orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Bukan dengan Yasin. Terlalu panjang Yasin. Al-Baqarah juga panjang. Cukup la ilaha illallah. Gampang. Bukan Allahu Akbar. Ya. Bukan juga Yasin. Ya. Tapi la ilaha illallah. Bukan juga Bismillah. Cukup la ilaha illallah. Ya. Ini yang perlu diperhatikan rahimahumullah jami'an. Jadi kenapa? Semua landasan kita beragama, beribadah dengan dalil. Coba kalau kita berangkat ke sekolah, anak kita berangkat ke sekolah hari Senin, katakan sekolah umum, ada upacara misalnya, ya, pakai topi merah putih, pakai dasi, pakai sepatu, pakai celana merah, bajunya putih. Coba. Dan nggak boleh masuk di atas jam 7. Di luar sudah ada satpam yang menjaga. Di atas jam 7 dia akan disuruh pulang. Kemudian dia coba pakai penampilan koboi. Topinya topi koboi, bajunya baju batik. Ya, celananya celana koboi. Ya, sepatunya nggak pakai sepatu, pakai sandal jepit. Apakah dipersilakan masuk? Nggak akan dipersilakan masuk. Ini urusan dunia, apalagi urusan agama. Lebih-lebih butuh jukla, tuntunan dari Nabi SAW. Nah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala amalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam badan husnul khatimah. Allah wafatkan kita sebagai ahli tauhid dan disolati oleh ahli tauhid dan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ahli tauhid. Dan semoga Allah jauhkan kita dari segala keburukan, di dunia, di alam barzah ataupun di alam akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah beri petunjuk kepada para pemimpin kita. Semoga Allah hentikan makar-makar orang yang punya keburukan di negeri ini. Semoga Allah cerai beraikan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.